Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sore ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Dalam hari ini kita akan belajar tentang algoritma sebagai materinya untuk dasar-dasar pemrograman ini. Algoritma ini adalah materi yang harus kita kuasai sebelum kita melakukan pemrograman nanti. Jadi kita akan belajar bagaimana kita membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti kita ketahui, komputer itu sebenarnya adalah alat bantu ya. Jadi ini harus dipahami bahwa komputer adalah alat bantu yang pintar. Nah, pintarnya ini adalah karena ada program. Pintarnya komputer itu karena ada program. Ada program komputer yang dipasang di dalamnya. Nah, program ini dibuat oleh orang-orang yang disebut sebagai programmer. Nah, karena kita yang buat, berarti sebenarnya kita ini lebih pintar daripada komputer. Hanya saja bedanya adalah kalau komputer itu dirancang untuk ya bisa bekerja terus-menerus dan konsisten. Kalau kita ya ada saatnya ngantuk, ada saatnya capek seperti itu. Nah, sehingga kita akan tidak bisa konsisten seperti halnya komputer. Kalau sudah ngantuk ya ngantuk, pengen tidur, sehingga kita nggak bisa mikir lagi. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, program yang dihasilkan oleh programmer ini yang menentukan kepintaran dari komputernya. Nah, ini yang perlu sama-sama disadari bahwa program yang dipasang di komputer menentukan komputer itu akan menjadi lebih pintar atau malah jadi bodoh. Karena kalau program yang ditanamkan, yang kita buat adalah program yang salah, komputer tidak mengerti, dia hanya bisa menjalankan saja. Berarti komputernya jadi bodoh, bukan komputer yang pintar lagi. Nah, itu ya. Itu yang perlu kita sama-sama sadari, bahwa kita akan mempelajari bagaimana membuat program. Nah, tapi sebelum membuat programnya, kita harus mempelajari dulu bagaimana membuat langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi komputer dirancang untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Menyelesaikan masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah dengan program, maka kita harus memahami bagaimana langkah-langkah untuk bisa membuat program. Jadi menyelesaikan masalah dengan menggunakan program ya. Ini programnya. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana membuat programnya, maka kita harus tahu tentang langkah-langkah untuk membuat program. Yang pertama, kita harus memahami atau mengerti ya tentang masalah. Yang dihadapi atau harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan dengan program. Nah, setelah paham, berikutnya kita harus tahu cara menyelesaikannya.
tahu cara menyelesaikannya, tahu langkah-langkahnya. Untuk menyelesaikannya, untuk penyelesaian masalah. Nah, baru setelah kita tahu langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya, kita membuat yang dinyatakan di sini dengan algoritma ya. Nanti kita akan mempelajari tentang ini. Nah, setelah itu baru kita melakukan implementasi atau coding. Dia menerjemahkan algoritma ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Ini. Jadi di sini, nah yang akan kita pelajari adalah sekarang ini adalah 1, 2, 3 ini. Yang utamanya adalah memang langkah ketiga. Bagaimana membuat algoritmanya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini yang kita harus buat. Nah, kemudian setelah kita menerjemahkan ini, kemudian membuatkan programnya, kemudian kita melakukan pengujian atau testing. Apakah program yang sudah dibuat itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau tidak dengan menggunakan program. Nah ini contoh kasus misalnya, untuk kita diminta membuat program untuk menghitung keliling dan luas suatu persegi panjang. Nah, berarti kan kita masalahnya adalah kita diminta untuk membuat program yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan keliling dan luas dari suatu persegi panjang. Nah, kalau kita tidak tahu, maka kita bisa mencari orang yang tahu cara menyelesaikannya. Jadi programmer komputer itu tidak harus tahu semuanya. Yang penting kita sudah paham ini, kemudian paham masalahnya, kemudian kita bisa menanyakan kepada orang yang ahli bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita belum tahu, kita bisa belajar sendiri gitu. Tapi jangan sok tahu. Belajar sendiri, kemudian kita diskusi dengan orang yang sudah tahu. Nah, kalau kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah menghitung persegi panjang, kita sudah tahu karena kita sudah pernah belajar. Berarti untuk menghitungnya kita memerlukan data yang disebut dengan panjang dan lebar. Jadi ini contoh kasus dulu ya. Kita lihat masalah diminta menghitung keliling dan luas persegi panjang. Nah ini adalah bagaimana caranya. Berarti kita sudah tahu, karena kita sudah pernah belajar untuk menghitung keliling, maka kita memerlukan data yang disebut dari panjang dari persegi panjang dan lebar. Kemudian kita tahu rumusnya. Keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Ini kan kita tahu persegi panjang kan. Ini panjangnya, ini lebar. Berarti 2 kali P tambah 2 kali L ya.
2 kali panjang tambah lebar. Kalau luas adalah panjang kali lebar. Nah, ini. Jadi kita tahu, oh cara menyelesaikan ini seperti ini. Kita perlu data tentang panjang, kemudian perlu data tentang lebar. Nah, bagaimana cara-cara untuk menyelesaikannya, langkah-langkahnya? Nah, program komputer yang kita buat itu adalah untuk membuat program komputer ini, maka kita tahu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah nanti komputer kita minta untuk meminta input. Jadi langkahnya, langkah penyelesaiannya ini atau algoritmanya. Satu, kita mengajarkan komputer untuk baca data panjang, baca data lebar. Kemudian 3, hitung keliling dengan menggunakan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. 4, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dari penyelesaian suatu masalah itu bisa kita nyatakan dengan menggunakan teks seperti ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan diagram yang kita kenal atau pernah kita dengar tentang yang disebut dengan flowchart. Nah, flowchart itu adalah satu gambaran, kita gambarkan langkah-langkahnya dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, ini caranya misalnya kita bentuk flowchartnya misalnya. Mulai ini start, kemudian kita ngomong baca panjang, kemudian baca lebar, kemudian hitung keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian luas dihitung sama dengan panjang kali lebar. Kemudian selesai. Berarti ini start end. Nah, ini cara menuliskannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari algoritma yang kita kenal. Yang ini teks biasa, kemudian ada juga yang seperti ini. Ini yang disebut kita sebut dengan flowchart. Nah, yang akan kita pelajari sekarang bukan langkah ini seperti ini, karena ini akan menjadi panjang. Kita akan mempelajari dengan yang kita sebut sebagai pseudocode. Jadi disebut dengan ini pseudocode ya. Ini adalah bentuk dari algoritma yang mendekati program, disebutnya pseudocode. Jadi seperti code di sini, kalau kita bicara dalam pemrograman atau program komputer, code itu adalah kode program. Nah, pseudo itu seperti ini. Nah, ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat pseudocode-nya. Jadi algoritma dari ini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan pseudocode. Lihat, kalau ini flowchart, ini tekstual ya bentuknya.
Nah, kita punya algoritma dengan pseudo code. Nah, caranya kita menulis baca panjang, data panjang dengan menggunakan read panjang, read lebar. Nah, kemudian keliling diisi dengan 2 kali panjang tambah lebar. Luas diisi dengan panjang kali lebar. Nah, pernyataan yang ada di sini sekarang kita telan saja dulu. Nanti kenapa pakai ini seperti ini hanya nanti akan dijelaskan. Nah, tapi ini adalah bentuknya. Jadi bentuk algoritma yang menggunakan pseudocode. Kita lihat lebih simple ya, lebih sederhana. Apalagi kalau misalkan pakai flowchart, ini kita gambarnya saja juga sudah repot ya. Nah, kalau ini sudah mendekati seperti program. Jadi nanti kalau kita belajar bahasa pemrograman Pascal atau bahasa pemrograman C, ini sudah mirip-mirip, sudah mudah kita menerjemahkan algoritma ini ke dalam bentuk program. Oke. Ini kita sudah belajar ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa komputer itu adalah untuk melakukan pengolahan data ya. Awalnya. Sekarang komputer sudah berkembang untuk macam-macam ya. Tidak sekedar melakukan pengolahan data saja, tapi sampai dengan untuk pengendalian atau kontrol, sampai dengan untuk main game. Dan program komputer ada di mana saja, sampai dengan ada di HP yang kita pakai. HP atau smartphone itu adalah bentuk komputer yang kecil yang sudah dilengkapi dengan alat komunikasi juga. Oke, kita bisa lihat secara umum ini komputer adalah seperti ini ya. Jadi komputer dulu kita kenal personal komputer. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Kita punya keyboard, kemudian ada CPU di sini, kemudian ada monitor. Nah, kemudian keyboard ini adalah alat inputnya, kemudian ada alat output berupa monitor ya. Jadi ini adalah output. Kemudian ada juga kita punya printer. Nah, ada juga alat input yang sering kita pakai, mouse gitu. Ini adalah alat input ya. Jadi secara umum komputer itu memiliki komponen input, output, kemudian ada prosesor dan memori di dalamnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita sederhanakan dalam bentuk bagan, maka kita akan punya seperti ini. Ada input di sini yang masuk ke dalam komputer, di dalam CPU ini yang kita kenal. Nah, kita bisa lihat ini di dalamnya seolah-olah ada 2 bagian ya. Ini ada alat pemrosetnya, kemudian ada memori ya, bisa seperti ini. Ini bagian prosesornya ini, kemudian ini tempat menyimpan datanya. Ini inputnya masuk ke memori. Nah, kemudian data ini akan diproses ke dalam bagian aluni, kemudian akan dikembalikan lagi ke memori. Jadi prosesnya adalah di sini. Memori itu adalah tempatnya. Nah, baru nanti ini dikeluarkan ke alat output. Nah, ini.
Jadi sederhananya seperti ini yang namanya komputer ini. Hanya bentuk alat inputnya saja yang beda-beda. Ada mouse, ada keyboard, ada yang lainnya lagi ya. Bisa dari satu alat yang masuk ke dalam komputer gitu. Ada alat kontrol, macam-macam. Kemudian luarannya, hasilnya itu bisa ditampilkan komputer, bisa juga dicetak, bisa juga dikirimkan kemana, seperti itu. Tapi kita lihat adalah seperti ini saja, sederhana. Jadi berangkat dari sini kita bisa melihat sebenarnya yang namanya program itu adalah dia akan membaca input, kemudian memproses di dalam sini, kemudian mengeluarkannya. Jadi kita akan bekerja untuk melakukan pembuatan program yang akan disimpan ke dalam CPU komputer ini. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.